Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif, dari Forum News Network. Ustadz Abdul Somad akhirnya memberi penjelasan detail proses perjalanannya sampai dia dideportasi dari Singapura. Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, juga sudah memberi penjelasan kepada media. Namun sampai sekarang yang tidak jelas, mengapa Ustadz Abdul Somad tidak diperkenankan masuk ke Singapura, atau dalam istilah imigrasi disebut sebagai NTL, not to land. Padahal dokumen yang dibutuhkan termasuk rencana perjalanannya, itinerary-nya sudah diberikan dengan detail. Saking kesalnya Ustadz Abdul Somad dalam penjelasannya mengingatkan, seandainya orang Indonesia rame-rame kencing dan disalurkan melalui pipa ke Singapura, maka negara mini itu bisa tenggelam. Dalam penjelasan yang diunggah pada akun YouTube Hi Guys Channel, Ustadz Abdul Somad menjelaskan, dia berangkat ke Singapura melalui Pelabuhan Batam pada hari Senin siang di tanggal 16 Mei 2022. Rombongan kecil Ustadz Abdul Somad terdiri dari dia bersama istri dan anaknya yang bernama Semi yang baru saja berusia 3 bulan, seorang teman yang tidak disebutkan namanya bersama istri dan 2 orang anaknya. Rencananya mereka akan berlibur ke Singapura. Kebetulan hari Senin kemarin untuk Indonesia kan hari libur nasional ya, memperingati Hari Raya Umat Buddha yakni Waisak. Mereka juga sebenarnya hanya melakukan perjalanan singkat ke Singapura ini karena keesokan harinya atau hari Selasa itu akan kembali lagi ke Indonesia via Batam. Rombongan Ustadz Abdul Somad tiba di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun ketika berada di imigrasi, petugas imigrasi Singapura ini menariknya ke pinggir dan memberitahu dia tidak diperbolehkan masuk ke Singapura. Ustadz Abdul Somad sempat dimasukkan ke dalam sebuah ruangan sempit seluas 1 kali 2 meter yang disebutnya sebagai ukurannya sama dengan liang lahat. Dia ditahan di ruangan tersebut selama 1 jam, sementara rombongan yang tadinya sudah lolos dari imigrasi, kemudian juga akhirnya ikut ditahan dan tidak diperkenankan masuk ke Singapura. Ustadz Abdul Somad akhirnya diperkenankan bergabung bersama rombongan dan mereka pada keberangkatan ferry terakhir ke Batam dipulangkan ke Indonesia. Jadi total mereka ini ditahan selama 4 jam di Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Tidak ada penjelasan resmi mengapa mereka tidak diperkenankan masuk. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, ketika saya hubungi, dia hanya memberikan penjelasan singkat. Saya sudah minta penjelasan dari ICA. ICA ini Immigration and Checkpoint Agency. Menurut mereka, ICA menetapkan not to land itu kepada Ustadz Abdul Somad karena tidak memenuhi kriteria untuk eligible berkunjung ke Singapura. ICA tidak mau menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan. ICA juga tidak mau menjelaskan apakah Ustadz Abdul Somad masuk blacklist mereka atau tidak. Not to land itu umum dilakukan imigrasi setiap negara. Itu penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, atau lebih dikenal dengan panggilan Tommy. ICA atau Immigration and Checkpoint Agency Singapura, kalau di Indonesia ini kira-kira sama dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Di Singapura, ICA ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga garis perbatasan terdepan ini untuk udara, laut, dan kereta api. Karena memang Singapura ini punya jalur kereta api yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Dubes Tommy mempersilahkan untuk menanyakan hal itu lebih lanjut ke Duta Besar Singapura di Jakarta. Sikap Singapura inilah yang tampaknya membuat Ustadz Abdul Somad jengkel. Melalui channel YouTube Hi Guys Channel, Ustadz Abdul Somad meminta Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan hal itu. Mengapa dia dicegah masuk? Alasannya apa? Ini kata Ustadz Abdul Somad harus dijelaskan bukan hanya kepada Abdul Somad, tapi juga ke komunitas Indonesia, khususnya umat Islam yang selama ini banyak menjadi follower dari Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau kita lihat sejarahnya ya, soal dicegah masuk ke negara lain ini sesungguhnya ini Ustadz Abdul Somad telah beberapa kali ya mengalaminya ini. Pada tanggal 24 Desember 2017, Ustadz Abdul Somad juga dilarang masuk ke Hong Kong. Pada waktu itu kasusnya sama, dia setelah mendarat di Hong Kong, di Bandara Hong Kong, dia juga dipersilakan, dia tidak setelah menjalani pemeriksaan, dia kemudian dipersilakan kembali ke Jakarta. Sama seperti di Singapura, pemerintah Hong Kong juga tidak memberi penjelasan.
mengapa dia ditolak masuk. Ustadz Abdul Somad pada waktu itu menduga imigrasi Hong Kong itu mendapat info berkaitan dengan terorisme. Jadi dalam bahasa Ustadz Abdul Somad mereka tertelan info soal terorisme. Dan pada waktu itu Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, mengatakan penolakan itu memang merupakan hak dari pemerintah Hong Kong sepenuhnya. Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut untuk menjelaskan alasannya, kata dia. Nah, Iqbal memberikan gambaran seperti ini. Sebagai gambaran, imigrasi kita juga sering menerima masukan dari berbagai pihak mengenai orang-orang yang perlu dicegah masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, imigrasi kita kemudian menolak masuk orang tersebut. Kita juga tidak berkewajiban menjelaskan alasannya, karena itu adalah hak berdaulat kita, tambahnya. Dari penjelasan Iqbal, kita jadi sedikit memahami ya, bahwa penolakan Singapura itu tampaknya juga itu berdasarkan masukan atau permintaan dari pihak lain. Dalam hal ini sih hampir dapat dipastikan itu berasal dari Indonesia. Hanya saja lembaga apa yang meminta Ustadz Abdul Somad dicekal dan siapa tokohnya dipastikan tidak akan diketahui. Pada kasus di Hong Kong sampai sekarang kita juga tidak mendapat penjelasan apa alasannya dan lembaga apa yang meminta Ustadz Abdul Somad dicekal. Kita sebenarnya bisa loh menduga-duga lembaga apa yang meminta UAS untuk dicegah masuk ke Singapura. Tapi kan kalau dugaan-dugaan ini nanti bisa berkembang menjadi isu yang liar ya. Tapi setidaknya begini deh, pada saat dicegah masuk ke Timur Timur pada tahun 2018 atau sebelum pelaksanaan Pilpres 2019, Ustadz Abdul Somad itu mendapat sedikit bocoran. Saat itu selain diundang untuk ceramah akbar di Timur Timur, Ustadz Abdul Somad itu juga dijadwalkan bertemu dengan mantan pemimpin Timur Timur. Ini pernah menjadi presiden dan perdana menteri, yakni Sanana Gusmao dan Uskup Timur Timur. Sampai di bandara, semua rombongan Ustadz Abdul Somad lolos imigrasi, namun hanya Ustadz Abdul Somad yang tidak boleh masuk. Ketika dia bertanya kepada petugas imigrasi, sambil berbisik, petugas imigrasi menyatakan bahwa dia dicekal atas permintaan Jakarta. Permintaan tersebut tuh muncul 1 jam sebelum dia landing, sebelum Ustadz Abdul Somad landing di Dili. Dari 3 kasus itu, makanya tadi saya bisa menyatakan, bisa menduga, tapi kita juga bisa memastikan bahwa tidak akan muncul penjelasan resmi apapun kecuali bila nanti akhirnya muncul penjelasan apakah ada kasusnya ini terkait atau dikaitkan dengan Ustadz Abdul Somad. Kita tidak tahu. Karena seperti Ustadz Abdul Somad dalam kasus di Hong Kong, dia menduga-duga itu berkaitan dengan terorisme. Sementara untuk yang pencegahan masuk di Timur Timur, dia menduga ini kaitannya dengan polarisasi menjelang Pilpres 2019 lalu. Ya, ini ketika waktu itu ada kelompok cebong dan kampret. Dan seperti kita ketahui, Ustadz Abdul Somad kan pada waktu itu mendukung Prabowo Sandiaga Uno yang menantang incumbent Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Apakah kasus di Singapura itu masih ada kaitannya dengan Pilpres 2019? Jadi ini semacam residu dari Pilpres 2019 atau ada muncul hal lain berkaitan dengan terorisme? Karena dalam beberapa bulan terakhir ini kan aparat keamanan banyak sekali melakukan penangkapan terhadap mereka yang disebut terlibat dalam jaringan terorisme. Dan apakah kemudian mereka ini dikait-kaitkan dengan Ustadz Abdul Somad? Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.